Suatu kali ada sahabat datang kepada Abu Umamah, sama-sama sahabat. Sahabat ini berkata kepada Abu Umamah, kata beliau, ini ra'aitu fi manami, aku melihat dalam mimpiku bahwa malaikat senantiasa bersolawat kepadamu. Kullama dakhalta, kullama kharajta, kullama kumta, kullama jalasta. Engkau keluar, malaikat bersolawat. Engkau masuk, malaikat bersolawat. Engkau duduk, malaikat bersolawat. Kau diri pun malaikat bersolawat kepadamu. Kata sahabat ini, apa yang menyebabkan engkau senantiasa disolawati oleh malaikat, wahai Abu Umamah? Kata Abu Umamah, lau syi'tum antum, kalau seandainya engkau mau, engkau pun bisa seperti itu. Artinya, kalau engkau mau mengamalkannya, maka engkau pun bisa disolawati oleh malaikat setiap saat. Baik tidurmu, jalanmu, dudukmu, berdirimu, malaikat akan senantiasa bersolawat kepadamu. Terus kata sahabat itu, bagaimana caranya? Kata Abu Umamah, beliau membacakan ayat, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihu bukratan wa asila huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu. Nah, sampai akhir ayat. Kamu baca ayat ini, di situ dikatakan Allah berfirman, berzikirlah kamu sebanyak-banyaknya. Nah, di situ dikatakan pagi dan sore. Kalau dikatakan pagi dan sore, itu ulama ahli tafsir mengatakan pagi itu subuh sampai zuhur, itu pagi namanya. Kalau dikatakan sore, itu asar, maghrib, isya, itu sore. Jadi kalau di Al-Quran itu dikatakan pagi dan sore, aslinya 5 waktu. Kalau engkau bisa berzikir, ya setiap saat, maka huwallazi yusolli 'alaikum, Allah pun akan bersolawat kepadamu, wa malaikatuhu, juga malaikat-malaikatnya. Huwallazi yusolli 'alaikum, dia yaitu Allah akan bersolawat kepadamu, wa malaikatuhu, juga para malaikatnya. Nah, jadi kalau orang kepingin disolawati, jadi solawatnya malaikat kepada manusia, itu memintakan ampun. Artinya malaikat itu setiap saat memintakan ampun kepada orang itu, kepada Allah untuk orang tersebut. Itu solawatnya malaikat. Kalau solawatnya Allah, Allah menurunkan rahmat kepada orang itu. Jadi rahmat Allah turun, kemudian malaikat memintakan ampun. Caranya bagaimana? Caranya, kata Abu Umamah, senantiasa engkau berzikir setiap saat kepada Allah. Jadi zikir itu membuat orang tersebut senantiasa dimintakan ampun atau disolawati oleh malaikat, dan diturunkan rahmat selalu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti coba dicek ayatnya tuh ya. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Wahai orang yang beriman, maka berzikirlah kamu sebanyak-banyaknya kepada Allah. Artinya menyebut nama Allah, kita disuruh banyak-banyak.
wasabbihu bukrata wa asila. Juga bersihkan nama Allah baik di waktu pagi maupun di waktu sore. Maka huwallazi, ayatnya huwallazi yusalli alaikum, Allah akan bersolawat kepadamu, wa malaikatuhu, juga para malaikat-malaikatnya. Nah, itu tanpa kita sadari, kita tidur, kita berjalan, kita duduk, malaikat memintakan ampun. Kepingin gak ya begitu ya? Tahu-tahu dosa kita dimaafkan sama Allah karena ada yang memintakan ampun. Jadi mudah, ringan, tapi berat. Beratnya itu awal nafsu, karena nafsunya itu menghalang-halangi. Ya, kita seringkali masih ngikutin nafsu, ngikutin awang itu nafsu. Malas, ya. Kalau dikatakan Tuhannya nafsu kan enggak mau. Padahal Allah berfirman, apa ra'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Pernahkah kau melihat orang yang menuhankan nafsunya? Allah bilang begitu. Pernahkah kau lihat ada orang yang menuhankan nafsunya? Malas diturutin, nah gitu. Kepingin diturutin, itu kepingin itu kan nafsu. Nafsu itu kepingin, keinginan. Ya. Jadi malas ibadah diturutin, malas ngaji diturutin, malas zikir diturutin. Nah, itu namanya nurutin nafsu. Jadi ngikutin nafsu, bukan ngikutin Allah gitu. Nah, kalau nafsu terus kita ikutin, itu namanya kata Allah, man ittakhadha ilahahu hawa. Tuhannya adalah nafsu. Maka jangan diturutin, malas ibadah itu jangan diturutin, dilawan gitu. Supaya kita jangan sampai dikatakan Tuhan kita itu nafsu. Kan kita nggak mau kalau dikatakan Tuhan kita nafsu ya. Kita kepingin Tuhan kita tetap Allah gitu. Jadi zikir ini pekerjaan ringan sekali sebetulnya, tapi luar biasa fadilahnya. Sampai-sampai Allah pun bersolawat juga kepada para malaikatnya. Zikir ini pun bisa membuat iman kita senantiasa stabil. Ya, kan iman itu yazid wa yanqus, kadang naik, kadang turun. Gak bedanya HP nih, kalau nggak pernah dicas kan lama-lama drop juga, turun, baterainya tinggal 2 strip, 1 habis lama-lama kalau nggak pernah dicas lagi. Iman pun begitu, sampai-sampai Nabi mengatakan ketika bersama sahabat, aksiru ya perbaharuilah imanmu wahai sahabat, jadidu imanaku, perbaharui iman kalian, kata Nabi. Terus sahabat nanya, ya Rasulullah, kaifa jadidu, caranya bagaimana memperbarui iman? Kata Rasulullah, aksiru min qauli la ilaha illallah, banyak-banyaklah mengucap kalimat la ilaha illallah. Nah, itulah kalimat la ilaha illallah yang sudah dikasih, yang sudah ditalkin, itu bisa membuat iman stabil, naik gitu. Ibarat HP mah habis dicas itu baterainya langsung penuh, cuman nggak ada alat ukurnya saja. Jadi kalau orang habis mengucap la ilaha illallah zikir yang sudah ditangkin tadi, itu kalau seandainya ada alat ukurnya dicek, itu imannya naik. Nah, karena Nabi yang bicara begitu ya. Aksiru min qauli la ilaha illallah, banyak-banyaklah kalau mengucap kalimat la ilaha illallah, maka imanmu akan naik. Yang membuat stabil itu ya. Karena kita nggak pernah tahu nih, kita khawatir, harus ada khawatir pelebah malaikat Ijra'il nyabut nyawa kita, iman kita lagi ngedrop.
Apa yang diharapkan? Sementara jaminan orang selamat di akhirat, jaminan orang masuk surga adalah iman. Kalau dia mati membawa iman. Kalau imannya ketika dicabut ngedrop mati, apa yang diandalkan? Alladzina amanu wa amilus sholihati hum khairul bariyah. Orang yang imannya terus sambil amal soleh, maka dialah sebaik-baik makhluk. Dialah yang masuk surga. Ini yang harus kita pertahankan, stabilan iman. Maka jangan tinggalkan kalimat zikir, kalimat la ilaha illallah. Kita berharap ketika malaikat Jibril datang, imannya lagi naik, ya, baterainya lagi penuh. Nah itu kita maka karena ada ungkapan seperti ini bocoran dari Nabi. Kalau sampai kita tinggalkan, ya udah, Nabi lepas tangan. Saya kasih tahu ya sudah, kan gitu ya. Nah, maka la ilaha illallah itu bisa membuat iman orang stabil naik. Jadi dimanapun terus perbarui imanmu dengan kalimat la ilaha illallah. Itu zikir sehari-harinya, ya. Itu zikir sehari-harinya, la ilaha illallah, Allah, Allah. Itulah yang dikatakan Abu Umamah, dudukmu, berdirimu, tidurmu, keluar dari rumah, masuk ke dalam rumah, walladzi sholli alaikum. Allah akan menurunkan rahmat, Allah akan bersolawat, juga malaikat akan bersolawat. Kalau ini namanya zikir bareng, zikir bersama, zikir bersama. Nah, zikir bersama makan sewaktu-waktu, ya, sewaktu-waktu mungkin bisa kayak di sini malam Rebo, di sana musola malam Sabtu, itu sewaktu-waktu. Yang harus kita dakwahkan setiap saat yang zikir yang sudah dikasih. Qadiriyah la ilaha illallah dengan Naqsabandiyah yang ada di hati kita. Allah, 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 gitu. Agar nafas kita senantiasa bermanfaat. Keluar nafas, hu, ya, hu, tarik, hu itu isim domir. Di dalam isim domir itu tersimpan makna Allah. Hu itu Allah. Dikeluarkan Allahu, Allah, tarik nafas, hu, keluarkan Allah, Allah. Itu namanya zikir nafas. Maka nafas kita kalau sudah bisa seperti itu, ya, maka nafasnya senantiasa berzikir kepada Allah. Itulah yang dinamakan ibadah, ya, setiap saat. Kalau sholat masuk waktu-waktu kita. Ibadah sholat menunggu khusyuk, diangkat naik ke Allah, itu nunggu khusyuk. Kalau khusyuk syaratnya benar, ya. Tapi kalau zikir nggak nunggu, dengan sendirinya naik, ya, dengan sendirinya naik ke Allah Subhanahu Wa Taala tanpa harus syarat apa. Itu zikir hebatnya. Maka malam ini kita senantiasa melatih lisan kita, melatih hati kita untuk senantiasa bisa menyebut nama Allah. Karena itu yang diharapkan Allah. Anna indadzani abdi, aku bagaimana prasangka hamba. Fa in dzakarani fi nafsihi, kalau dia zikir, kalau dia menyebut aku dalam kesendiriannya, maka dzakartuhu fi nafsi, akan aku sebut namanya dalam diriku, kata Allah. Wa in dzakartuhu fi malain, kalau dia berzikir bersama orang banyak kayak begini nih, maka kata Allah, dzakartuhu fi malain khairin minhum, akan aku sebut namanya di kalangan malaikat yang lebih baik dari mereka. Kalau kita zikir harian tuh, ya, zikir yang la ilaha illallah sendiri itu sama Allah, itu kan sendiri itu, maka Allah pun mengingat kita dalam sendiriannya. Nah, kalau kita zikir begini bersama, kata Allah, dzakartuhu fi malain khairin minhum, akan aku sebut, ya, di golongan para malaikat. Jadi bersama para malaikatnya pun mereka, ya, Allah menyebut nama kita. Jadi tergantung kita, ya. Itu yang disebut fadkuruni adzkurkum. Kalau kamu ingat aku, maka aku akan mengingat kamu, kata Allah.
Jadi kuncinya di kita. Maka berusahalah untuk senantiasa istiqomah dalam zikir sehingga kita senantiasa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala baik di dunia maupun di akhirat.